Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliza Khairunnisa Sikumbang, NPM 18103. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal yang saya buat, yaitu tentang penerapan pendekatan keterampilan proses untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 122 398 Pematang Siantar. Penerapan pendekatan keterampilan proses untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 122 398 Pematang Siantar. Di sini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan keterampilan proses. Keterampilan proses ialah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Keterampilan proses IPA adalah semua jenis keterampilan baik mental, fisik, dan sosial yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori IPA. Pendekatan keterampilan adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep, dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti yang dikerjakan para ilmuwan. Tetapi pendekatan keterampilan proses tidak bermaksud menjadikan setiap siswa menjadi ilmuwan. Selanjutnya yaitu pentingnya keterampilan proses untuk meningkatkan aktivitas. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat, sehingga para guru tidak mungkin mengajarkan semua fakta dan konsep kepada anak didiknya. Yang kedua yaitu siswa mudah memahami konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan cara mempraktikkan sendiri. Yang ketiga yaitu penemu ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak, namun penemuannya bersifat relatif. Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis keterampilan proses. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, menafsirkan atau interpretasi. Yang ketiga adalah pengelompokan atau klarifikasi. Yang keempat adalah meramalkan atau prediksi. Yang kelima adalah berkomunikasi. Yang keenam, hipotesis. Yang ketujuh, merencanakan percobaan atau penyelidikan. Yang kedelapan yaitu menerapkan konsep atau prinsip. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yaitu peran guru. Yang pertama yaitu peran sebagai guru memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam melakukan eksplorasi materi dan fenomena. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga, mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka untuk menemukan proses. Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis keterampilan proses. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, menafsirkan atau interpretasi. Yang ketiga adalah pengelompokan atau klarifikasi. Yang keempat adalah meramalkan atau prediksi. Yang kelima adalah berkomunikasi. Yang keenam, hipotesis. Yang ketujuh, merencanakan percobaan atau penyelidikan. Yang kedelapan yaitu menerapkan konsep atau prinsip. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yaitu peran guru. Yang pertama yaitu peran sebagai guru memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam melakukan eksplorasi materi dan fenomena. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga, mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka untuk menemukan proses. Yang keempat yaitu mendorong siswa mengulas secara kritis tentang bagaimana kegiatan mereka telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari keterampilan proses untuk meningkatkan keaktifan. Yang pertama yaitu memberi bekal cara memperoleh pengetahuan. Keterampilan proses merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan pengetahuan masa depan.
Yang kedua yaitu keterampilan proses bersifat kreatif. Siswa aktif dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan cara memperoleh pengetahuannya. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang cukup, baik, dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakan. Yang ketiga, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Tindakan kelas yaitu suatu tindakan penelitian yang dilakukan di kelas yang merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan. Dan selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap pelaksanaan tindakan yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan program rencana pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, tahap refleksi yaitu semua data atau informasi yang diperoleh dari tahap observasi dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui kelemahan dan masalah yang muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap observasi. Tahap observasi dilakukan terhadap aktivitas guru atau peneliti dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga kekurangan dan kesalahan pada siklus 1 dan siklus 2 dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.